Selamat siang sahabat Jatim News Today. Selamat datang untuk edisi hari ini di tanggal 1 Oktober 2020. Kita akan update untuk penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur dalam update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama dengan Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung, Mardika Kota Blitar, Persada Kabupaten Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Malaupati Bojonegoro, Suara Gresik, Realita FM Pamekasan, dan juga Pradia Suara Tuban untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat Jawa Timur, untuk informasi pertama kita akan tersambung bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Kali ini akan melaporkan Kapolresta Sidoarjo perkuat peran Babin Kaptipmas dalam penanganan COVID-19 dan juga Pilkada Sehat. Kali ini tersambung via Zoom bersama dengan Karina Putri. Silakan dengan laporannya. Ya, baik. Terima kasih Willy dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Setiap perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di desa-desa, harus terus mendapatkan perhatian lebih, termasuk sinkronasi data pasien COVID-19 hingga penanganannya. Karenanya, Kombes Pol Sumarji, Kapolres Sidoarjo kembali memberikan arahan kepada 349 Babin Kaptipnas ke Kabupaten Sidoarjo Rabu kemarin di Mapolresta Sidoarjo. Kepada para Babin Kaptipnas di wilayahnya, Kombes Pol Sumarji Kapolres Sidoarjo berpesan agar Kapolsek jajaran beserta anggota Babin Kaptipmas turun langsung ke masing-masing desa binaan untuk terus mengecek kondisi warga baik yang terkonfirmasi COVID-19 maupun yang sudah sembuh, guna mendapatkan data real setiap harinya juga untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di wilayah masing-masing. Dengan upaya seperti demikian dan memperhatikan setiap perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, diharapkan jangan sampai turun semangat penanganan COVID-19, termasuk lebih dimasifkan lagi tindakan pencegahannya baik penyemprotan disinfektan secara sosialisasi maupun penegakan disiplin protokol kesehatan di desa-desa. Ia juga menghimbau agar tetap mengawasi penggunaan masker, mengawasi supaya tidak ada kerumunan massa di saat ada pertemuan berkaitan pilkada di desa-desa, dan juga mengawasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan. Baik, terima kasih Karin atas laporannya, dan sahabat selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung. Kali ini bersama dengan Andriani, terjadi penambahan 4 orang kasus baru COVID-19 dibagi dengan gencarnya operasi justisi di Kabupaten Tulungagung. Masih tersambung via Zoom. Andriani, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang untuk seluruh pendengar RPPR dimanapun Anda berada. Sobat, telah terjadi penambahan 4 orang kasus baru penderita COVID-19 di Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu 30 September 2020. Dengan adanya penambahan 4 pasien kasus baru, menambah deretan jumlah penderita di Kabupaten Tulungagung menjadi 383 orang. Kasus penularan di Kabupaten Tulungagung pada hari ini sudah bisa dikatakan merambah pada penularan dalam keluarga, yang bisa dimungkinkan terbentuknya resiko klaster keluarga. Dengan adanya penambahan warga Tulungagung yang terkonfirmasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Tulungagung semakin giat memerintahkan masyarakatnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah juga melakukan operasi justisi yang digelar 3 kali sehari selama 3 pekan ke depan dan atau hingga kondisi stabil. Operasi gabungan Polres Tulungagung, Kodim 0807, Satpol PP yang berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, tapi juga sampai pelosok-pelosok desa ini. Dengan sasaran adalah mereka yang tidak memakai masker atau menggunakan masker tidak benar. Aris Nindya Putra, yang kerap disapa dengan Genot selaku Kabid Penegakan Perda dan Perpub Tulungagung mengatakan masih ditemukan beberapa pelanggaran dalam setiap operasi justisi, meski sebenarnya dari segi kepatuhan sudah dikatakan lumayan bagus. Gencarnya operasi justisi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan bisa mengurangi penambahan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19. Diharapkan pula tingkat kesembuhan COVID-19 makin bertambah. Perlu diketahui Sobat, bersama di Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu 30 September 2020, selain penambahan 4 orang kasus baru, juga ada 2 orang kasus sembuh COVID-19.
Adapun kesembuhan total sampai dengan hari Rabu 30 September 2020 adalah sebesar 92,9%. Sekali lagi diharapkan ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan masih menjadi kunci awal pencegahan COVID-19 agar tidak meluas. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Tulungagung. Saya Andriani, 90,1 Gere FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Andriani atas laporannya. Dan selanjutnya sahabat, kita akan ke Kota Blitar ya. Kali ini bersama dengan Afik Rahardian dari Mardika FM Kota Blitar. Angka kesembuhan COVID-19 di Kota Blitar terus meningkat hingga 30 September 2020. Kumulatif pasien sembuh sejumlah 156 orang. Selengkapnya bersama dengan Afik Rahardian, masih tersambung via Zoom. Silakan dengan laporannya, Afik. Ya, baik, terima kasih Billy. Pendengar, perkembangan pasien COVID-19 di Kota Blitar hingga 30 September 2020 terus mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hasil laporan harian COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Muhammad Mukhlis, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 saat on air di Mahardika 30 September 2020, mengatakan terdapat satu pasien sembuh, seorang laki-laki berusia 57 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Pada tanggal 30 September 2020 telah dinyatakan sembuh lantaran sudah tidak menunjukkan gejala COVID-19 dan telah usai menjalankan isolasi. Meski telah dinyatakan sembuh, namun saat ini yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Mukhlis mengatakan, dengan bertambahnya satu pasien sembuh ini, diharapkan dapat memacu semangat pasien lain untuk sembuh. Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada warga Kota Blitar untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Blitar. Dengan bertambahnya satu orang sembuh ini, menambah jumlah kumulatif sembuh COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 156 orang. Sementara untuk yang melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 1 orang, dan meninggal dunia 8 orang. Afik Rahardian, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Afik Rahardian atas laporannya. Selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar. Kali ini bersama dengan Risma Erina, Persada FM Kabupaten Blitar. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Blitar segera salurkan 20.000 paket sembako kepada masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Risma, masih tersambung via Zoom. Silahkan dengan laporannya. Ya, semenjak badai COVID-19 berlangsung, baik pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus menyalurkan bantuan langsung tunai maupun dalam bentuk sembako. Kali ini Pemkab Blitar segera mendistribusikan sebanyak 20.000 paket sembako kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Romelan mengatakan, Bansos atau bantuan sosial tahap ketiga yang akan diterima masyarakat merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun untuk saat ini masih dilakukan proses verifikasi dan validasi agar tingkat keakuratan penerima ini bisa terjamin. Mengingat banyak bantuan pemerintah yang diberikan sehingga diperlukan waktu verval supaya tidak terjadi penerima ganda. Menurutnya apabila proses pendataan selesai dalam waktu dekat, maka akan dipastikan minggu kedua bulan Oktober Bansos 20.000 ini akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Blitar. Romelan juga meminta masyarakat untuk ikut mengecek penerima Bansos dari Provinsi Jawa Timur. Manakala terjadi penyimpangan di lapangan, masyarakat ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa supaya bisa dialihkan. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya. Dan selanjutnya kita akan ke Nganjuk. Kali ini bersama dengan Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk. 99 pasien masih jalani perawatan. Selengkapnya bersama dengan Pras. Silakan dengan laporannya. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk terus bertambah. Kemarin ada penambahan 2 kasus baru. Meski demikian, jumlah pasien sembuh juga terus meningkat. Dan saat ini hanya ada 99 pasien yang menjalani perawatan. 44 di Rumah Sakit Darurat COVID-19, 7 pasien di RSUD Nganjuk, 8 pasien di RSUD Kertosono, dan 3 di Rumah Sakit Bayangkara. Dan 12 lainnya dirawat di luar Kabupaten Nganjuk. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, Rumah Sakit Darurat Empu Sendok pada minggu kemarin sempat penuh. Namun dengan adanya 4 pasien yang sembuh, saat ini Rumah Sakit Darurat sudah bisa menerima pasien baru. Hendri juga menjelaskan, pada saat awal didirikan kapasitas tempat tidur Empu Sendok hampir 100 pasien. Namun untuk mencegah supaya pasien tidak berjubel, kapasitas dikurangi.
Jika sebelumnya satu ruangan diisi 6 tempat tidur, saat ini hanya diisi 4 tempat tidur. Melengkapi informasi siang hari ini, kasus terkonfirmasi 489, dirawat 99, sembuh 337, dan meninggal 53 orang. Saya Muhammad Prasetyo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Pras atas laporannya. Dan sahabat, selanjutnya kita akan ke Madiun ya. Kali ini bersama dengan Ben Chandra dari Suara Madiun. Penambahan 2 kasus sembuh, lagi-lagi ada pasien konfirmasi COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Ben Chandra. Silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, kasus sembuh dan konfirmasi kembali terjadi di Kota Madiun. Setidaknya 2 kasus sembuh dan 9 konfirmasi. Masyarakat dihimbau untuk terus waspada, mengingat COVID-19 masih ada dan penularan masih mungkin terjadi. 2 kasus sembuh kali ini berasal dari pasien nomor 126 berinisial ES 48 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Rejomulyo. Sedangkan kasus nomor 127 berinisial SS 33 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Demangan. Keduanya merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. ES dan SS telah dinyatakan sembuh dan selesai masa pemantauan saat ini. Sementara itu penambahan kasus konfirmasi dari nomor 128 berinisial EM 39 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Manis Rejo. Kasus konfirmasi nomor 129 berinisial DMU 24 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Pandean. Kasus konfirmasi nomor 130 berinisial DAK 35 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Winongo. Kasus konfirmasi nomor 131 berinisial HNH 39 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Winongo. Kasus konfirmasi nomor 132 berinisial MS 47 tahun, sedangkan kasus konfirmasi nomor 133 berinisial ACD 15 tahun, berjenis kelamin perempuan. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pandean. Sementara itu, kasus konfirmasi nomor 134 berinisial SD 72 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Taman. SD diketahui mengidap penyakit tiroid atau gondok cukup lama. Tidak ayal SD kerap kontrol ke dokter dan rumah sakit. Tes swab dilakukan pada 21 September lalu di Sidoarjo dan terkonfirmasi COVID-19. Beberapa hari kemudian, kondisi pasien kritis dan meninggal dunia. SD dimakamkan di Sidoarjo dengan protokol COVID-19. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini berjumlah 134 orang dengan 99 orang diantaranya telah sembuh. 27 orang masih dalam perawatan, 2 orang isolasi mandiri di rumah, dan 7 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra atas laporannya. Dan sahabat, untuk informasi terakhir akan disampaikan Iwan Siswoyo dari LPPL Malwopati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, ada 6 pasien dinyatakan sembuh dan penambahan baru sejumlah 5 orang. Selengkapnya bersama dengan Iwan Siswoyo, silakan dengan laporannya. Ya sahabat, sebanyak 6 orang di Kabupaten Bojonegoro dinyatakan sembuh dari COVID-19 pada Rabu 30 September 2020 kemarin. Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro Masirin menjelaskan untuk kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 6 orang di Kecamatan Sugiwaras 1 orang, Kecamatan Kalitidu 1 orang, Kecamatan Kanor 2 orang, Kecamatan Bojonegoro 1 orang, dan Kecamatan Kapas 1 orang. Selain itu juga masih ada penambahan baru 5 orang. Penambahan baru tersebut yakni di Kecamatan Kalitidut 1 orang, Kecamatan Bojonegoro 3 orang, dan Kecamatan Balen 1 orang, serta meninggal dunia 1 orang dari Kecamatan Bojonegoro. Untuk konfirmasi positif kumulatif sebanyak 439 orang, meliputi aktif atau dirawat 39 orang, sembuh 352 orang, dan meninggal dunia 48 orang. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malwopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih atas lapornya Iwan Siswoyo yang juga menutup serangkaian informasi dalam Jatim News Today untuk update penanganan COVID-19 di regional Jawa Timur. Yang juga disiarkan serentak sahabat bersama dengan Suara Sidoarjo, RGM FM Tulungagung ya. Kemudian ada juga Mardika Kota Blitar, Persada Kabupaten Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, LPPL Malawapati Bojonegoro, Pradia Suara Tuban, Ralita FM Pamekasan, dan juga Suara Gersik
yang bisa Anda dengarkan juga setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Saya Billy Patopo harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.